Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan benar mulai. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 22 Maret 2022, hari yang cukup menarik untuk IHSG. IHSG naik 0,66% dengan candle yang cukup solid dan closing di area 7000. Cakep sekali ya, setelah kemarin beberapa hari koreksi akhirnya hari ini naik dan closingnya juga bagus. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cara tinggal klik link Sosiabas di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, sebelum masuk ke analisanya, saya ada pengumuman dulu buat teman-teman yang mau gabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan April 2022. Pendaftarannya sudah dibuka. Teman-teman silahkan buka YouTube cuan-cuan saham, lalu cek video ini, pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham April 2022. Kalau misalkan teman-teman sudah ingin join, lalu sudah mengecek video ini, tinggal mengisi Google Form yang tersedia. Jadi silakan buat teman-teman yang pengen join grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan April, bisa cek video pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham April di YouTube cuan-cuan saham. Oke. Itu aja. Langsung aja kita akan masuk ke analisa IHSG. Kita masuk ke transaksi dulu, yang hari ini masih oke juga, 13,284 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy lagi setelah kemarin net sell ya. Hari ini net buy lagi dengan jumlah yang cukup bagus juga, total 722,33 miliar. Itu di pasar reguler 808 miliar sendiri, sedangkan di pasar nego 86,65 miliar net sellnya. Jadi total net buy 722,33 miliar. Kalau kita lihat dari pasar regional juga beberapa pada hijau semua ya, menguat semua hari ini, which is bagus buat IHSG juga. Dan saham-saham, masuk ke saham-saham yang dibeli asing, ada BBRI 346 miliar, Telkom 187,4 miliar, Inco 65,7 miliar, Astra 62,3 miliar, MTEK 53,5 miliar, BBNI 49,2 miliar, Ali 47,3 miliar, TINS 44,6 miliar, MDKA 29,9 miliar, PTBA 24,4 miliar, Alfamart 23,8 miliar, Yeri Tractor 20,8 miliar, LSIP 18,7 miliar, dan INTP 18,5 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Arto 74,2 miliar, Bank Mandiri 51 miliar, ITMG 50,5 miliar, ICBP 18,8 miliar, S Hardware 16,3 miliar, Adaro 13,7 miliar, BBKP 12,4 miliar, Avia 8,8 miliar, Tower 4,9 miliar, BBTN 4,7 miliar, dan Java 3,8 miliar. Langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini menguat dengan candle yang cukup solid. Pagi-pagi open gap gara-gara BBRI naik open gap 1% juga ya. IHSG juga langsung open gap. Kemarin closingnya di sini 6954, pagi-pagi opennya langsung di sini 6975. Sempat turun dulu terlihat menutup gap, tapi akhirnya dia naik rebound dan closing di 7000. Kalau misalkan teman-teman ngecek juga, ini ada sebuah pattern yang namanya falling wedge dan berhasil di breakout, bahkan dia juga berhasil break high ya, sesuai briefing tadi pagi di channel. Kalau misalkan IHSG berhasil break high hari ini, hari kemarin, nah itu ada potensi IHSG menguat lagi sampai 7000. Nah, saat ini IHSG masih closing di resisten di 7000 dan itu saya rasa masih belum breakout. Seperti itu. Cuman buy trend menengah ya. Kalau buy trend besar sih memang IHSG masih oke karena masih uptrend. Cuman kalau dari trend menengah ya IHSG juga masih aman karena belum patah trend di garis merahnya. Tinggal posisinya aja saat ini yang berada di area resisten. Falling wedge-nya sudah bagus, berpotensi membuat pattern yang continuation. Bisa juga kalau misalkan dia berhasil breakout last high-nya ya, all time high, kembali ke area resisten atasnya di garis warna merah. Nah, kalau misalkan ini pakai pattern continuation ya, bisa pakai falling wedge dengan target setinggi tiangnya juga. IHSG bisa ke sini sekitar
Ini di area breakoutnya ya, itu ada di sini sekitar 7154 untuk target dari si IHSG sendiri. Tapi kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci dari kemarin di retrace ya, 7032 di sini, lalu low-nya ada di 6926. Nah, ini kemarin 7032 ya. Targetnya di area sini juga 7072 sampai 7092 kalau berhasil breakout satunya di area 7032 seperti itu. Jadi memang 7000 ini sekarang resist, cuman ada resist high lagi di 7032 dan saya rasa besok IHSG masih bakal menguat menguji area itu 7032. Kalau misalkan berhasil break, tinggal ikuti target-target tadi aja. Tapi kalau misalkan gagal break, bisa aja dia mau bikin double top juga, seperti itu. Yang jelas selama uptrend tidak patah, tidak ada masalah sama sekali. Dan hari ini adalah sesuatu yang wajar karena IHSG kemarin sudah berhasil bodinya hijau, rebound ya, seperti itu. Kalau kita lihat juga movers hari ini Big Bang satu doang, Bank BRI, sama selain itu komoditas-komoditas. Karena kalau nggak salah katalisnya perang lagi, jadi komoditasnya pada rebound setelah pada koreksi dalam. Jadi ya itulah yang mengangkat IHSG hari ini. Saya pengen ngecek IDX Finance juga. Nah, kalau kita lihat juga IDX Finance sudah tidak membentuk new high, cukup menarik sebenarnya. Dia juga bisa berpotensi membentuk pattern yang namanya bullish flag dan sudah breakout seharusnya. Cuman apa ya? Ini tidak seperti candle breakout yang kuat. Biasanya kalau sudah breakout suatu resisten, apalagi continuation ya, biasanya hijaunya bakalan cakep. Cuman kalau saya lihat ini agak kentang. Jadi apa ya, masih tanggung lah untuk IDX Finance-nya. Mungkin moversnya masih ke arah energi karena mereka baru masih pada tren yang bagus juga seperti itu. Nah, kalau kita lihat pakai Fibonacci melanjutkan kemarin ya di IDX Finance, sekarang dia sudah rebound dari 0,5. Selama dia tidak lower low dari 0,5 itu tidak ada masalah, malah bagus. Bisa jadi dia breakout ke atas melanjutkan swing high baru seperti itu. Yang jelas sama, batasi resiko aja. Nah, untuk IHSG sendiri itu saat ini berada di resisten 7000 dan tinggal kita lihat apakah besok dia berhasil breakout 7032 yang itu area last high-nya atau tidak. Kalau berhasil break, ada potensi melanjutkan penguatan ke arah entah dari target falling wedge-nya atau target pattern continuation di sini, atau enggak dari Fibonacci yang tadi sudah kita tarik, atau ke trendline atasnya seperti itu. Tuh, karena katalisnya memang perang ya, yang jalan jadinya banking sama big cap, tapi big capnya cuma satu doang sih, sama komoditas pada rebound semua. Yang penting batasi resiko aja. Untuk support kita udah lihat ada di sini. Ini support IHSG baru ya, 6930 sampai 6925 tuh. Dan angka krusialnya ada di 6915 sampai 6900 seperti itu. Cuman kalau saat ini ya, kalau menurut saya angka krusialnya IHSG jadi naik karena dia membuat higher low baru ya, itu di area 6945 sampai area 6926. Kenapa? Karena kalau misalkan dia sampai jebol area itu, misalkan besok dia putar balik ya, lalu dia jebol, itu bakalan lower high. Jadi itu batasi resiko aja. Cuman so far selama uptrend tidak patah, tidak ada masalah sama sekali untuk si IHSG ini. Seperti itu. Batasi resikonya. Itu untuk IHSG. Langsung saja kita akan masuk berapa saham pilihan. Saya mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Ini kebetulan cukup masif juga. Saya pengen ngecek Arto. Wah, ini yang bentar lagi temennya juga mau IPO ya. Bukan temen sih, induknya. Oke. Hari ini Arto naik 2,9%. Sorry. Hari ini Arto turun 2,9% dengan volume yang sangat disayangkan nggak kelihatan volumenya ya, gara-gara kemarin dari balancing ada volume besar, lalu setelah itu jadi nggak kelihatan ini volume besar atau kecil. Cuman kalau kita gunakan rata-rata sama pembanding candle-candle sebelumnya, kita lihat kalau hari ini volumenya kecil untuk si Arto ini. Nah, saat ini Arto berada di area supportnya, itu di area 15.000. Dan ya, kalau misalkan Arto sampai jebol, closing di bawah 15.000, saya rasa bakalan kurang bagus untuk si Arto ini. Ada potensi pattern reversal dari si Arto ya, dia bisa double top, atau di sini bisa inverted cup handle. Di sini cupnya, ini cupnya, lalu ini handle-nya.
Yang artinya pokoknya intinya kalau misalkan 15.000 jebol, Arto itu bakalan kurang enak. Next stop saya rasa dia bisa ke sini sekitar 14.100 sampai 13.700. Tapi di sini juga ada support ya 14.500-an. Jadi kalau misalkan besok Arto jebol 15.000, next stopnya dari sekitar 14.500-an. Baru setelah itu ada di 14.000 sampai 13.700 untuk si Arto, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang, silakan bisa batasi resiko aja ketika dijebol area 15 ribuan, itu bakalan kurang enak, seperti itu. Kemudian dia juga sebenarnya sudah breakout dari falling wedge-nya, cuman sayang banget dia belum berhasil break high. Ini kan high-nya di sini ya. Jadi memang ya itulah ketika breakout dari downtrend channel, opsinya dua, uptrend atau sideways. Dan karena dia belum berhasil break high, posisi saat ini Arto lebih ke sideways, berada dalam range 17.250 sampai 13.750. Dan kalau jebol 13.750 baru tambah jelek lagi. Tuh, batasi resiko di 15.000. Karena kalau jebol bakalan kurang oke. Kalau mau bagus, Arto harus breakout sini dulu minimal 15.850. Itu area resistnya ya, itu bakalan cakep. Cuman kalau dilihat dari pergerakannya yang kayak gini, lebih baik sih wait and see dulu aja. Belum ada pergerakan yang clear gitu. Kalau misalkan mau buy pun lebih baik buy di harga yang murah. Nah, dilihat dalamnya udah muncul ya tanggal 22. Arto juga terlihat sudah saham downtrend. Kalau buy moving average 20 dan 50, dia juga terlihat merespon EMA 20 ya. Jadi gak enak kurang sebenarnya view-nya tuh, batasi resiko aja di 15.000. Dan kalau kita lihat broker summary hari ini benar-benar gak enak si Arto ini, serius. Ini big distribusi banget ya hari ini. Sellernya cuma 9 loh, yang beli 64. Kalau kita lihat yang value-nya gede juga cuma si KZ doang ini, 86 miliar, yang lain kecil-kecil. Sedangkan bayarnya kayak gini, XC, YP, BK, PD, KI, DX, SK, ZP, CC, KK. Ya memang bener ada BK, ada ZP. Cuman ya mereka value-nya kecil dan berada di buyer side yang kurang enak. Jadi itu sih batasi resiko aja kalau menurut saya untuk Arto. Walaupun memang katalisnya oke, barangkali GoTo IPO bakalan cakep dan lain sebagainya. Kalau TA-nya baru tidak mendukung, lebih baik batasi resiko dulu aja. Tuh. Support sekarang 15.000, next 14.500, baru di 14.000. Itu untuk Arto. Lanjut coba kita cek masih di yang dijualin asing. Kita coba cek apa nih, ITMG lah ya, yang hari ini rebound juga. Dan kalau nggak salah bentar lagi RUPS ITMG ini, yang saya yakin yakinnya ya dividennya bakalan menggila. Tuh, cuman ya ada resiko juga kalau mengambil dividen ya. Oke, ini view terakhir ya untuk ITMG. Hari ini ITMG naik 2,63% dengan volume yang cukup menarik. Walaupun masih di bawah rata-rata, tapi dia volumenya naik, jadi cukup bagus kalau menurut saya. By chart pattern juga ITMG untuk sebuah chart pattern ascending triangle, which is di sini adalah reversal ya. Jadi dengan target dia bisa ke sini. Nah, itu pas ke resistennya tadi juga. Itu sekitar 28.500. Itu juga area yang bagus dari TMG setelah dia rebound dari supportnya ya, 25.300-an. Dan saya rasa hari ini juga energi pada cakep, apalagi juga katalis mau RUPS-nya ITMG, pasti bakalan banyak kejutan. Nah, untuk pergerakan sekarang saya rasa ITMG sekarang sudah ke atas arahnya. Tinggal targetnya itu tadi. Kalau by chart pattern bisa di area sekitar 28.500. Nah, ini sekitar sini 28.600, 28.500 lah. Tapi kalau kita tarik pakai Fibonacci, ini 30.200, sedangkan low-nya di 25.500, targetnya adalah ke sini sekitar 28.400 sampai 28.550 ke Fibonacci 0,618. Tuh. Nah, kalau misalkan dia berhasil break dari sini, baru setelah itu targetnya ke 1 di sekitar 30.200, dan kalau break 30.200 baru targetnya bakalan swing high baru ke 33 ribuan. Seperti itu. Kalau sekarang tren, kalau kita lihat tren besarnya ya memang jelas masih uptrend ya untuk si ITMG ini, dan bakalan cakep kalau dia berhasil menguat lagi, apalagi juga bentar lagi katalisnya siap ya ini mau bagi dividen, yang saya yakin dividennya juga bakalan besar banget. Seperti itu. Kalau teman-teman masih punya barang, saya rasa masih oke untuk di hold, tinggal dilihat nanti dividennya gimana, apakah layak diambil atau enggak. Nanti kita bahas lagi untuk si ITMG ini. Seperti itu.
Nah, kalau kita lihat dalamnya hari ini terjadi big distribusi ya, sebelum-sebelumnya juga. Cuman memang BTA dia masih uptrend dan rebound dari supportnya karena memang sudah melemah cukup lama untuk saham-saham energi ini ya, pada turun dari sini semingguan koreksi, akhirnya mulai sideways dan mulai rebound. Cukup menarik. Cuman kalau yang kita lihat ya, ini berbeda dari sifat sebelumnya. Biasanya saham-saham batubara, energi itu kalau mau rebound dia sidewaysnya lama dulu, bikin base panjang lah. Nah, misalkan contoh kayak mana ya? Nih, di sini dia swing high, lalu di sini dia bikin base panjang. Lalu ketika breakout dia swing high lagi, terus di sini dia bikin koreksi, bikin base lagi, baru swing high lagi. Nah, biasanya sih bikin base-nya agak panjang. Cuman mungkin gara-gara ada apa ya? Baru ada hajatan, jadi agak dipercepat atau koreksinya lebih cepat tuh. Yang jelas untuk sekarang dia masih uptrend dan masih oke. Batasi resiko aja. Untuk resistennya itu tadi sudah, untuk supportnya ada di area 27.000. Kalau misalkan besok dia ke 27.000 itu menarik untuk beli, dan selama tidak jebol 27.000 ITMG masih oke. Bahkan sampai 26.500 pun saya rasa masih oke. Tapi kalau dari ascending triangle-nya supportnya ada di 27.000 untuk menuju ke atas seperti itu. Jadi itu batasi resiko aja untuk si ITMG. Untuk ITMG lanjut coba kita cek kita coba cek yang dibeli asing aja hari ini. Kita coba cek dari Inco dulu deh. Yang hari ini naiknya juga lumayan ya untuk si Inco ini. Dia naik 6%, saya rasa bagus. Oke, cukup menarik. Inco hari ini naik 6,96%, hampir 7% ya, dengan volume yang bagus juga. Walaupun tidak terlalu besar nih ya. Sebelumnya volume ketika dia naik itu kan gede-gede, tapi sekarang di bawah rata-rata, mungkin gara-gara rata-rata yang meningkat ya. Cuman yang memang tidak terlalu besar kalau menurut saya. Nah, terakhir Inco kena sell on strength di sini tanggal 8 Maret, lalu dia koreksi sampai area 5.500 di yang sebelumnya resist. Nah, ini kan sebelumnya resist ya 5.500, sekarang menjadi support. Nah, dia mantul lalu berhasil membuat pattern reversal juga. Ini ada cup and handle atau apalah itu, yang jelas ada higher low dan higher high di Inco ini, atau mungkin double bottom kalau kita lihat pakai intraday. Dia breakout walaupun tidak terlalu besar volumenya, lalu kemarin pullback dan hari ini menguat. Target kenaikannya dari si Inco ini ya, kita bisa pakai Fibonacci dari 7.050 sampai low-nya 5.450. Nah, targetnya ke sini. Dia juga kena resist di 6.250. Kalau misalkan dia berhasil breakout 6.250, next-nya ada di 6.450 sampai 6.500. Itu area yang krusial kalau menurut saya buat si Inco ya, 6.450 sampai 6.500. Karena kalau misalkan gagal di break, ya bisa aja ini adalah pullback tuh. Tapi kalau misalkan dia berhasil di break, sama kayak energi yang lain ya, kayak tadi misalkan pembahasan ITMG, kalau 0,618 nya bisa di break itu bakal cakep. Tapi kalau gagal di break, jangan lupa pasang trailing stop yang ketat seperti itu. Jadi itu untuk resist 6.250, lalu 6.450 sampai 6.500. Kalau break ada potensi dia bisa ke 1 di 7.050, tapi kalau gagal breakout jangan lupa trailing stopnya. Untuk sekarang support masih agak jauh kalau menurut saya, di sekitar 5.750 sampai 5.825. Jadi itu batasi resiko aja untuk si Inco. Ini rezekinya buat yang pada spek buy di sini ya, yang sekarang menguat seperti itu. Trend pun juga masih oke. Cuman memang ya itulah batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, dia juga rebound dari MA20 hari ini, tapi flow-nya bagus ya kalau dibandingkan sama ITMG tadi, terjadi big akumulasi. Sebelumnya juga akumulasinya bagus untuk si Inco, dan dia masih bertahan di tren MA20. Jadi ya masih oke untuk si Inco ini, batasi resiko aja. Gunakan angka-angka target tadi untuk resisten dan supportnya. Untuk Inco lanjut coba kita cek TINS yang hari ini rebound juga. Trio metal ini ya, Antam, Inco, TINS hari ini rebound semua. Nah, ini untuk TINS sudah kena target nih. Hari ini TINS naik 6,95% dengan candle yang cukup bagus dan volume yang bagus juga. Dia di atas rata-rata, volumenya juga besar. Setelah kemarin terkoreksi dari 1.900, dia turun sampai 1.500, lalu akhirnya rebound.
Nah, ini kemarin hari ini dia baru higher low higher high ya. Kemarin kan dia higher low, di sini kan dia rounding bottom, di sini higher low. Artinya kalau kita pakai intraday bisa aja ini adalah cup handle. Dan hari ini breakout high di 1680 dengan volume yang cukup bagus. Udah kena target untuk si TINS ini. Jadi saya rasa kalau teman-teman masih punya barang ya, trailing stopnya jangan lupa. Kalau dari cup handle targetnya sih ke sini 1800-an. Cuman kalau dari Fibonacci targetnya di 1770 sampai 1785. PR-nya adalah tinggal dia bisa break area ini atau enggak. Kalau berhasil di break, nah next-nya ada di 1900. Dan kalau dia berhasil break lagi, next-nya ada di sini 2100 sampai 2050 seperti itu. So far masih cakep juga. TINS ini berarti membentuk sebuah uptrend channel ya. Setelah kemarin dia breakout dari reversalnya. Di sini kan dia cup and handle, ini cup, lalu ini handle. Di sini dia breakout. Impulsive movement, pullback, cuman sampai sini doang, tapi lalu ini akhirnya naik lagi. Cukup menarik, kita bisa gunakan garis trend ini dan selama tidak patah boleh diswingkan seperti itu. Batasi resiko aja, sekarang udah di area resist ya. Untuk support terdekat agak jauh, nah, kita pakai intraday aja, siapa tahu dia bikin continuationan. Nah ini kalau kita lihat pakai 1 jam ada pattern yang kurang menarik sebenarnya. Ini bisa jadi rising wedge ya untuk si TINS, which is itu adalah reversal, cuman ya, dan sekarang dia di resist. Agak kurang enak sebenarnya view-nya, jadi lebih baik trailing stop aja, jangan lupa. Tuh, cuman ya kalau dia berhasil menguat bisa lanjut ke 1900-an tuh. Kalau mau tunggu validnya tunggu dia breakdown dulu, karena kalau dia breakdown targetnya bisa ke sekitar sini. Ini kalau supportnya di sini ya 1670-an untuk si TINS ini. Tuh. Batasi resiko aja tuh si TINS. Kita lihat dalamnya juga masih oke. Kemarin ya setelah peak akumulasi ini juga masih cakep banget akumulasinya sampai hari ini. Buyernya terlihat jelas ya saat dibandingkan sellernya. Buy trend juga masih oke, rebound EMA 20 dan ya masih cakep kalau menurut saya untuk si TINS ini. Seperti itu. Batasi resiko aja. Itu untuk TINS. Lanjut coba kita cek MDKA. Oke, udah kena target juga ya. Hari ini MDKA naik 4,38%. Salah satu stock pick yang ada di grup. Dan hari ini sudah kena dari targetnya. Kemarin high-nya 4750, low-nya ada di 4110. Nah, ini udah kena target Fibonacci 0,618 dari pullback-nya si MDKA ini. Kalau teman-teman masih punya barang sama kayak TINS tadi ya, jangan lupa trailing stopnya, karena kalau misalkan dia gagal, sebenarnya bisa juga dia reversal ya, ini namanya pullback. Ya, ini mau bikin lower high, ini high, low, lower high, lower low, itu kalau dia mau reversal. Tapi kalau dia berhasil break di 618 ini, nextnya biasanya 4750. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang, jangan lupa pasang trailing stopnya, seperti itu. Kalau misalkan dia berhasil break dan closing bagus, nextnya ada di 4750. Dan kalau berhasil break high di 4750, targetnya ada di sekitar sini 5140 sampai 5000 seperti itu. Sedangkan untuk support saya rasa kita bisa gunakan MDKA di sini 4430 ya. Ini juga ada pattern reversalnya, cup and handle-nya. Jadi saya rasa masih bagus. Kalau punya barang ikut buy di bawah, tinggal pasang trailing stop aja untuk si MDKA ini, seperti itu. Kita lihat dalamnya juga ini masih menarik, terjadi normal akumulasi ya. Buy trend juga masih oke, tinggal itu trailing stop aja karena sekarang berada di area resistennya, sama kayak si TINS. Tinggal dia menguat atau reversal seperti itu. Support udah, resisten udah, so far arah juga masih ke atas kalau menurut saya, selama dia tidak putar balik ya. Itu untuk MDKA. Lanjut coba kita cek LSIP. Ini perwakilan CPO hari ini ya, yang saya rasa juga cakep juga TA-nya. Kemarin sempat kecek, sangat disayangkan ya, tapi ya sepertinya hari ini dia cukup menarik. Oke. Hari ini LSIP naik 4,73% dengan volume yang sangat besar. Kalau kita lihat juga LSIP sudah berhasil ada pattern kecil reversal ya di sini. Entah ini mau inverted head and shoulder atau cup and handle, sama aja. Yang jelas dia udah breakout high dengan volume yang bagus dan sudah higher high dan higher low, which is LSIP sudah reversal seperti itu. Nah, saya lebih pengen bahas ke
view besarnya aja, cuman kita ke view kecilnya dulu ya. Dia ternyata pas rebound dari 0,618 untuk si LSIP ini. 0,618 kena rebound, higher low higher high. Ini saya rasa cakep untuk si LSIP seperti itu. Nah, untuk target kenaikannya sendiri saat ini ya, untuk si LSIP ini bisa kita balik. Ini 1310 ada di sini 1480 sampai 1470. Itu area krusialnya dia. Kalau misalkan berhasil di break, dia bakalan ke 1570-an lagi. Dan kalau break baru dia ke 1730 sampai 1670. Nah, by view besar ada satu potensi yang menarik untuk si LSIP ini. Dia bisa pertama di sini bisa ascending triangle ya untuk si LSIP. Nah, kayak gini. Nih, dan di sini area resistennya. Jadi ini triangle 1, 2 dan ini calon breakout ketiganya. Itu kalau misalkan ascending triangle. Cuman kalau kemarin sih terakhir ya. Nah, ini malah dari bawah nih, bisa juga kayak gini nih. Nah, ascending triangle-nya 1, 2, 3, cuman kemarin belum breakout. Kalau view saya terakhir sih, saya kira si LSIP ini bakal inverted head and shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini shoulder kanan. Cuman sayang banget ketika kemarin dia di 1500-an tuh mah nyungsep lagi, bahkan sampai 1300 ya. Jadi untuk sekarang saya rasa lebih ke sebuah pattern potensial ascending triangle di sini. Nah, kayak gini ya, udah 3 kali juga, 1, 2, 3, bahkan ini malah mau yang keempat. Jadi ya sebenarnya bisa dibilang udah gagal juga sih kalau ascending triangle-nya. Jadi mungkin lebih pakai ke yang sini aja. Kalau menurut saya ada sebuah pattern continuation. Nih, dia bisa bullish flag atau apapun itu. Yang jelas kalau berhasil break 0,618 arahnya ke atas. Kalau kita pakai target dari tiangnya ya, misalkan ini continuation, kita target ke tiangnya itu ada di 1750 targetnya, dengan syarat dia harus break 1570 karena itu last high-nya dia. Itu kalau pakai chart pattern. Tapi kalau pakai Fibonacci itu tadi targetnya ada di sini 1570 sampai low-nya ada di 1310. Nah, pas ketemu ya sama 1670 sampai 1630. Jadi cukup menarik juga untuk si LSIP ini. Nah, tinggal kita lihat dia besok mau langsung naik atau pullback dulu. Yang jelas saya rasa untuk sekarang bisa mulai diwajib lagi saham-saham komoditas tuh. Dan ini resistnya 1470 besok ya, dia bakal uji, tinggal berhasil break atau pullback. Untuk support sekarang di sini 1400 sampai 1410. Itu supportnya si LSIP. Tuh. Dan resistennya di 1470, lalu 1570 dan 1700-an sampai 1670. Jadi tuh batasi resiko aja. Lihat dalamnya juga hari ini flow-nya cakep. Sebenarnya LSIP ini juga masih bagus ya dari kemarin. Dia bandar movement-nya bagus. Ini juga dia udah respect dari MA50 ya, artinya sudah membentuk trend uptrendnya. Jadi saya rasa bagus, tinggal batasi resiko aja kalau mau entry dari si LSIP ini, seperti itu. Untuk LSIP, support resistennya udah juga. Lanjut coba kita cek kita coba cek Pegas deh. Pegas ini juga salah satu saham sejuta retail. Jadi banyak yang minta view-nya ya. Kita bahas aja saat ini. Oke. Hari ini Pegas naik 1,10% dengan candle yang masih kurang bagus tuh. Kalau kita lihat juga Pegas saat ini berada di 1260 sampai high-nya 1620. Nah, agak kurang enak sebenarnya Pegas ini, dia udah closing di bawah 0,618 sampai 0,65. Biasanya itu nextnya dia bakal ke sini 1335 di 0,786. Kalau misalkan masih jebol lagi, nextnya ada di sini 1260. Kelihatan kalau menurut saya dia reboundnya volume kecil hari ini, candlenya pun juga tidak kuat, bahkan rejectnya kuat dari atas ya untuk si Pegas ini, seperti itu. Jadi saya rasa hari ini masih kurang oke untuk si Pegas tuh. Dan kalau misalkan dia jebol 1365, ini lebih ke merespon support aja. Kalau menurut saya 1360 sampai 1365 itu kan supportnya dia ya. Di sini dia support, di sini dia support, dan ketika kena dia mantul tapi powernya kecil, bahkan udah ketekan sama 0,618 ya. Jadi saya rasa ya worst case scenario kalau Pegas masih jebol 1360, dia masih bisa melanjutkan pelemahannya ke 1335 sampai bahkan 1260 itu kalau dia melemah.
seperti itu. Jadi 1360 adalah angka krusialnya untuk si Pegas. Kalau teman-teman punya barang, bisa batasi resiko di situ. Kalau menurut saya, entah pakai closingan atau pakai day trade, pakai intraday silahkan. Kalau pakai closingan ya bisa dicek aja sampai jam 14.50 ya. Nanti waktu akhir-akhir gitu dia ada perlawanan atau enggak. Nah, apakah tidak ada potensi bagus mas untuk si Pegas? Kalau menurut saya ada juga. Ini ada calon pattern reversal, tapi masih potensi ya yang belum di break. Ini bisa masih ke downtrend channel sih ya. Kalau kita sambungin dari shadow-nya masih ke downtrend channel. Nah, kayak gini ya. Tuh, masih kurang mengerucut tuh, karena kalau biasanya kalau udah apa ini namanya? Falling wedge. Ini mah lupa ini saya apa namanya ini, kok blank. Tuh ya, cuma ini ada pattern reversal kalau yang kayak gini nih. Yang jelas dia bakalan bagus kalau berhasil break juga dulu. Tuh. Jadi ini kayak patternnya si siapa itu? Excel waktu di 2000-an ya. Nih. Kalau kita pakai falling wedge mungkin bisa juga atau apalah ini. Tuh. Jadi kalau misalkan si Pegas mungkin konfirmasinya di sini 1410. Pegas bakalan bagus kalau sudah break di 1410 karena itu last high-nya dia. Seperti itu. Sedangkan kalau dia jebol 1360 lebih baik batasi resikonya. Kita lihat dalamnya hari ini juga flow-nya belum begitu menarik. Dia juga terlihat masih turun ya. Dan moving average-nya terlihat mau dead close. Agak gak enak sebenarnya untuk si Pegas ini. Dia lebih merespon ke support aja kalau menurut saya. Tuh, distribusinya juga sudah kurang bagus ya untuk si Pegas. Jadi lebih baik batasi resiko dulu aja di 1360. Seperti itu. Tuh untuk Pegas, lanjut coba kita cek. Kita coba cek yang merah-merah hari ini. Barangkali ada yang menarik bisa dimanfaatkan untuk beli. Kita coba cek beberapa small cap ya dari nah ini ada satu yang menarik nih, bahkan kalau menurut saya bisa digunakan untuk buy. Bivin nggak kita bahas ya, kemarin udah kita bahas. Kita coba cek ASA aja. Ini bagus kalau menurut saya, apalagi dia closingnya di 2450 ya. Tinggal kita lihat volumenya hari ini. Nah ini oke, agak besar sih volumenya. Sangat disayangkan. Hari ini ASA turun 2,78% dengan volume yang agak besar. Tuh, sebenarnya nggak terlalu besar, cuman berhubung kemarin breakout-nya volumenya cuman segini, jadi ketika retrace volumenya segini, saya rasa itu volume yang besar untuk sebuah turunnya ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga dalamnya kurang enak untuk si ASA ini, dan ya, tuh, saya rasa masih bisa melanjutkan penurunan. Terakhir ASA ini kan di sini dia downtrend channel ya, di sini dia koreksi downtrend channel sampai kena 2100 kemarin, dan kalau kita lihat ada bullish divergence, which is downtrendnya sudah semakin melemah trennya. Dan yang bagus adalah ASA ini kemarin berhasil breakout dengan volume yang cukup bagus dan candle yang solid juga. Nah, ini biasanya sedang proses retracement ya, atau pullback setelah dia breakout, karena juga ASA hari ini kena resisten. Ini area yang kuat saya rasa. Ini kotaknya sekalian saya besarin karena shadow-nya panjang-panjang ya untuk si ASA ini. Dari sini sekitar 2530 sampai area 2680 itu adalah area yang kuat untuk si ASA, seperti itu. Nah, bisa aja dia turun sampai sini juga bisa. Ini sampai 2320 ya, bikin inverted head and shoulder. Tuh, cuman saya rasa ini sudah menjadi supportnya ASA di area 2350 sampai 2390. Kenapa? Karena kemarin dia reversalnya di sana. Ini kan ada cup and handle ya, dan dia di breakout. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen beli ya, siapa tahu besok ASA ke sini 2340, 2380 bisa cicil buat buy dan untuk melanjutkan ke atas lagi seperti itu. Cuman agak sayang banget volumenya agak besar. Kalau hari ini volumenya kecil bakal saya watchlistin juga ini untuk si ASA. Jadi kalau saya lebih baik wait and see dulu aja. Lihat respon di sini 2340. Kalau oke, ada pantulan, ada flow, bisa diikutin untuk masuk seperti itu. Resisten ini tadi ya 2680 sampai 2530, jadi batasi resiko aja. Ini area yang cukup kuat juga untuk si ASA. Supportnya itu tadi 2350 sampai 2390, nextnya di 2320, dan setelah itu di area 2100 seperti itu.
Lihat dalamnya cukup menarik, ASA sudah bertengger di atas EMA 20 ya, bahkan dia closingnya juga udah di sana. Terlihat ada reject, jadi bisa tinggal kita lihat aja. Mungkin ya kalau memang ini mau bullish untuk si ASA, dia retestnya pakai shadow doang besok. Jadi turun sampai 2350 pakai shadow doang, baru closing di atas EMA 20 lagi, itu bakalan cakep. Jadi mungkin lebih aman kalau belinya akhir-akhir aja kalau menurut saya tuh. Yang jelas itu gunakan angka tadi untuk batasi resikonya. Tuh, tapi kalau kita lihat hari ini kurang menarik untuk flow-nya ya. Terjadi small, big, dan terakhir juga sudah kurang oke untuk si ASA. Batasi resiko aja kalau pengen beli. Tuh untuk ASA, lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang hijau-hijau hari ini. Kita bahas dari apa nih yang menarik ya. Kita coba cek Antam aja deh, sekalian trionya tadi ya. Udah Tins, udah Inco. Nah, kita cek Antam sekarang. Saham sejuta retail juga ini. Oke, hari ini Antam naik 8,05% dengan candle yang cukup bagus dan volume yang cukup besar juga. Masih di bawah rata-rata ya. Harapannya besok volumenya bisa lebih besar. Cuman kalau kita lihat volume hari ini sudah breakout daripada volume kemarin. Jadi sudah cakep lah gitu. Nah, untuk si Antam sekarang juga posisi baru rebound. Setelah kemarin dia swing high, di sini dia retrace, lalu akhirnya sekarang naik lagi. Nah, kalau kita cek dulu, dia retracement kemarin itu sebenarnya sampai ke sini. Ini low-nya kan 1740, high-nya ada di sekitar 3170. Nah, dia retrace sampai 0,618-nya, 618-nya, which is itu sangat bagus, menyentuh lalu rebound ya, dan hari ini akhirnya berhasil menguat. Nah, untuk target naiknya sendiri sekarang ada di sini untuk si Antam ini ya, low-nya 2270. Target naiknya si Antam reboundnya adalah menutup gap saya rasa. Jadi kalau teman-teman tadi ikut beli atau masih punya barang si Antam ya, itu bisa masih di hold kalau menurut saya. Bisa dilihat besok ketika dia kena 2620, 2720 dan 2830. Itu adalah resistennya si Antam seperti itu. Kalau bagus dia ke 2830 dulu dah, minimal dah. Itu nutup gap dan juga ke 0,618. Nah, nanti kalau misalkan berhasil break 2830 baru dia akan ke 3170. Dan kalau break 3170 baru ke target atasnya seperti itu. Batasi resiko aja. Untuk sekarang support di sini saya rasa 2500 itu supportnya si Antam. Selama tidak jebol itu arah masih ke atas seperti itu. Kita lihat dalamnya, ini juga cukup menarik hari ini flow-nya ya. Terjadi akumulasi small, normal, small, dan kemarin-kemarin juga masih cakep. Jadi saya rasa itu dia juga rebound dari EMA 20 trend moving average-nya. Jadi itu batasi resiko aja, gunakan support dan resisten tadi. Oke, untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.